Ya, bahwa budget itu pasti reflect choices. Budget itu reflect priorities. Tapi yang tidak saya mungkin budget itu juga reflect preferences. Ada kecenderungan. Dan minta maaf, dalam batas tertentu akhirnya dalam tataran implementasi terjadilah memang kita tidak membahas juga membengkaknya belanja hibah dan bantuan sosial. Sebenarnya nggak boleh hibah dan bantuan sosial itu boleh, tetapi penuhi dulu urusan wajib pemerintah daerah, pendidikan, kesehatan, dan seterusnya, baru kemudian digunakan untuk belanja di luar itu yang namanya hibah dan bantuan sosial. Bantuan sosial itu juga ada kriterianya, ada instrumennya, bahwa betul ada kerentanan sosial, ada betul-betul ada bagi masyarakat tidak mampu, dan itu sangat dibutuhkan, misalkan untuk masjid, ya pengurus masjid dan seterusnya. Namun, ini yang kita tidak bantah ya, karena ini nanti kalau kita hanya melihat dari sisi output, kenapa ini terjadi? Tetapi ini terjadi harus pada fungsi input apa? Tadi selagi gubernur dipilih, selagi Dewan Perwakilan Daerah dipilih, ya mau tidak mau implikasi dan distorsi terhadap itu akan terjadi pada sisi outputnya. Jadi data kita mengatakan memang terjadi peningkatan signifikan 2 tahun menjelang pilkada. Ya, nah padahal kita sudah tahu persis yang namanya anggaran itu tidak boleh bersifat elitis, anggaran tidak boleh bersifat diskriminatif, anggaran itu betul-betul untuk berpihak pada kepentingan rakyat. Tetapi begitu dua entitas, apakah itu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada saat mereka menyusun budget anggaran, budget politik, ya pasti orientasi mereka tadi ada yang kita tidak bisa pungkiri, dan itu pasti inherent adalah preferences. Ada kecenderungan, pasti bisa dipastikan. Karena apa ya? Lagi-lagi mereka butuh dukungan. Ya dukungan itu dari apa ya? Tadi hibah dan bantuan sosial yang akhirnya bisa mengarah dan sangat distortif kembali pada konstituensi dan seterusnya. Jadi tolong dipahami secara utuh ya. Nah sekarang bagaimana cara kita mengendalikan sehingga itu tidak menimbulkan distortif dan bias. Belum nanti masalah kebenaran itu juga tidak berbanding lurus dengan efektivitas dan bukti pertanggungjawaban. Akhirnya kita banyak menemukan juga sudah ditahuis fiktif yang kemudian lembaganya tidak ada dan sebetulnya kebenaran juga tidak berbanding lurus yang akhirnya nanti sebetulnya itu salah satu instrumen penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ambil contoh filosofi dasar sederhana ini, bantuan sosial apa sih? Bisa ke masyarakat tenggelam, ya dari lalu dia pasti datang pada siapa? Datang kepada pemerintah daerah. Dia datang kan nggak mungkin pemerintah daerah bilang Anda jangan tenggelam dulu, uang nggak ada. Dan saya dikeluarkan bantuan sosial. Dan itulah yang nanti dalam prinsip penyelenggaraan pemerintah daerah fresh airness, keleluasaan dan kebebasan bertindak karena satu situasi yang diperankan oleh seorang kepala daerah. Ada dari pemegang kekuasaan anggaran. Tetapi tidak dibantah pula nanti dalam dinamika prakteknya hal-hal semacam ini terjadi distortif dan bias dalam makna hibah dan bantuan sosial yang sama-sama sekarang kita tahu sedang ramai ini marah di berbagai media. Nah munculnya Permendagri 32 dan 39 itu juga sudah atas rekomendasi KPK. Kami tidak pernah berkoordinasi dengan KPK, ya, ingin membangun transparansi dan akuntabilitas. Menteri Dalam Negeri sangat komit untuk membangun transparansi, sangat membangun akuntabilitas dan tata kelola governance ingin kita perbaiki. Tetapi lagi sejak tidak bisa dihindari bahwa preferensi sekarang yang terkait dengan perilaku. Jadi mau kayak apa aja kita bikin aturan, selagi perilaku kita, tetapi perilaku yang dilihat pada sisi outputnya, tetapi pada sisi inputnya, selagi biaya pemilihan kepala daerah masih mahal untuk ikut dipilih saja dengan berbagai macam dinamika. Nah itu mau tidak mau, ya itu salah satu instrumen yang mau tidak mau akan terjadi distortif. Jadi selama masih pilkada langsung dia akan selesai. Nah kira-kira silakan dia itu kan. Tidak digambarkan kan sudah bukan aja. Jadi jangan lihat pada posisi. Kalau bahas itu minggu depan judulnya topik kita pilkada langsung ya. Jadi kan akhirnya gini ya, kalau kita kembalikan apa makna pemilihan? Makna pemilihan itu sederhana, menjamin legitimasi, tetapi juga harus menjamin efektivitas. Dia bisa saja lebih legitimate, tapi belum tentu efektif. Tapi bisa saja dia efektif, tapi belum tentu legitimate. Nah, bagaimana membangun derajat keterpilihan ini dari legitimasi dan efektivitas? Sedangkan tujuan akhirnya apa? Mohon maaf. Tujuan akhir kita adalah adanya keterwakilan. Satu, adanya mandat. Ini mandat rakyat.
harus bertanggung jawab. Makna anggaran apa sih? Anggaran daerah itu adalah maknanya adalah amanah. Ya. APBD itu isi amanah rakyat. Kepada siapa? Kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Begitu keterwakilan, mandat, ada akuntabilitas. Jangan lupa ini uang rakyat. Ada akuntabilitasnya, ada keadilan, ada kesejahteraan. Sayangnya kita masih mengartikan, mohon maaf, pemilihan ini sekedar sebuah cara untuk dipilih. Demokrasi baru sebatas kita menggunakan terminologi pendek, cara untuk dipilih. Belum bicara tentang tujuan dan sistem nilai dari demokrasi. Oke, baik. Saya coba ke Mbak Wiwi. Ini menarik dari ketika Pak Dodi mengatakan dari ini kita hanya bicara output, lihat dari input dari mungkin terkait pilkada langsung dan bagaimana keterkaitan pilkada langsung dengan dana bansos terutama pajakan ini. Bagaimana Mbak Wiwi? Iya, ini jangan sampai terminologi banjaan sosial ya sungguh-sungguh mewujud. Kita tidak mau ada banjaan sosial, tapi betul-betul bantuan sosial. Pertama menurut saya karena ada asumsi bahwa praktek demokrasi kita yang ditopang oleh sistem multipartai banyak telah mendorong ya terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh kepala daerah. Ini artinya bahwa pilkada langsung yang sejatinya diperuntukkan mulianya ya, diperuntukkan untuk katakan gitu ya. Ini ekspresi sangat konkret dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Tapi di tataran prakteknya ternyata sangat ribet gitu ya. Mengapa? Karena memang kita belum selesai secara utuh dalam membangun partai politik. Ketika partai politik hadir baru partially gitu ya, dengan ala kadarnya merekrut kader-kader tidak serius dalam kader dan sebagainya, lalu yang dimunculkan adalah kader-kader yang bukan unggulan. Bukan itu saja, menurut saya memang peran uang menjadi sangat besar terhadap berlangsungnya pilkada. Ini yang tentunya menyebabkan lalu tidak hanya political cost kita yang besar, tapi non political cost kita jauh lebih besar dari political cost. Nah, ini dari mana terus uangnya? Sementara partai politik diberikan dana oleh negara itu juga tidak terlalu besar, gitu ya, tidak sangat besar kalau dibandingkan dengan aktivitas partai itu sendiri dan dana-dana yang harus dikeluarkan oleh para pasangan calon. Nah, ini yang kita harus mulai realistis mengembalikan bahwa sebetulnya praktek pilkada yang sudah sangat banyak, 1000 lebih pilkada itu harusnya memberikan lesson learn yang besar di situ. Pilkada serentak kalau hanya akan mengulangi gitu ya, distorsi penyimpangan yang sudah kita lakukan sebelumnya, ini akan menimbulkan atau akan gitu ya, mendatangkan blunder, akan mendatangkan malapetaka bagi daerah-daerah yang jumlahnya 269. Lesson apa saja yang kita lewatkan dari 1000 lebih pilkada yang sudah kita laksanakan? Iya, kita cenderung mengulang kembali perilaku-perilaku yang distorsi. Itu yang sering saya sebutkan bahwa kita secara intensif mengulang kembali ya perilaku yang tidak positif. Ini mengapa? Ya, jadi kita semua juga tahu ya bahwa sebenarnya pengawasan belum efektif. Sudah tahu bansos ini sering disimpankan. Ini bukan pertama kali, bukan cuma 1 sampai 10, 20 kejadian, lebih dari itu. Tapi menurut saya ini ada pembiaran. Jadi sistem kita memberikan peluang besar agar bansos itu menjadi banyak. Dan itu harus dihentikan kalau kita merasakan bahwa ini telah menstigma atau memberikan noktah gitu ya, buruk pada demokrasi kita. Demokratisasi di daerah-daerah ini yang jangan dicemari menurut saya dengan uang-uang yang besar. Sekarang kita tidak bisa seolah-olah mengembalikan gitu ya, nilai-nilai luhur kita yang tentunya janganlah pemilu ini hanya sekedar diwarnai oleh vote buying. Kalau vote buying yang dominan dalam pilkada, apa yang kita harapkan adalah juga nantinya kepala-kepala daerah yang kelasnya memang vote buying. Sebagian besar akan seperti itulah. Ini yang menurut saya menjadi pekerjaan rumah Indonesia untuk segera mungkin bangkit
keluar dari keterpurukan cara-cara langkah-langkah atau tahapan-tahapan pilkada yang seringnya distortif tadi. Kita tahu bahwa ada law enforcement yang belum kita benahi, pengawasan antar jenjang pemerintahan yang lemah, tidak fungsional, tidak efektif. Jadi pemerintah pusat melalui Mendagri itu harus melakukan pengawasan, koordinasi bimbingan pengawasan terhadap provinsi. Provinsi juga melakukan hal yang sama kepada kabupaten kota. Sehingga kalau ada pembiaran seperti ini, menurut saya tidak seluruhnya harus diserahkan kepada pemerintah pusat. Jadi antar jenjang pemerintahan ini yang harus efektif. Tapi sekarang pembiaran itu terjadi dalam semua level, Pak. Iya, betul. Okay. Jadi menurut saya kita harus lugas mengatakan bahwa pembiaran itu rasanya terjadi berlangsung sedemikian lama tanpa seolah-olah kita ini tidak bisa berbuat apa-apa kecuali hanya menciduk atau katakan menangkap siapapun yang melakukan kesalahan. Oke, Profesional Sinodri Jaya, kita akan bahas lagi masalah pembiaran penggunaan dana bansos yang tidak proper ini setelah jeda berikut ini.